Lagi-lagi Natali bikin heboh jagat maya. Jika sebelumnya sempat heboh akan menikah dengan teman namanya, Faris Utama, kali ini Natali santer diisukan dekat dengan pria yang lebih muda dengannya, yakni Yogi Ilham. Pria asal Pekanbaru itu disebut-sebut serius menjalin cinta dengan Natali. Bahkan mantan istri Sule tersebut sudah diperkenalkan Yogi ke keluarganya di Pekanbaru, Riau. Jadi ini kakak almarhumah mama Yogi, Yoga Yogi. Ih, si ganteng. Tantun. Silakan masuk. Nggak tadi panggil. Panggil apa nah? Panggil apa? Yogi. Yogi. Yuk. Ayo silakan yuk masuk yuk. Silakan. Assalamualaikum. Ih, dapat topi. Halo. Salam kenal. Nah. Sama ya? Sama ya? Sama. Coba ya ganti. Jadi itu kan. Pacit. Azam. Tidak dapat ya kasih lagi. Jamu tadi makanannya enak-enak. Ada apa aja tadi? Ada opor. Apa tuh namanya satu lagi jenis? Apa yang mana? Sambal belacan. Bukan yang ada kuah. Oh, tumis. Asam pedas. Asam pedas. Tumis asam pedas. Terus sambal belacang. Dadah, assalamualaikum. Yang deketin paling itu live TikTok ya, terus konten kayak gitu-gitu aja. Nggak ada, aku belum sempat nyari-nyari. Hadapin aja. Hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi biar terjadi. Lama-lama kayak Saipul Jamil ya, bentar. Kedekatan Natali dengan Yogi bahkan menuai reaksi dari warganet. Bahkan Natali disebut-sebut lebih suka berondong daripada dengan Faris, kekasih lamanya. Tapi dari penelusuran tim Gospot, usia Yogi sesungguhnya tidak terlalu jomplang dengan Natali. Natali berusia 30 tahun, sementara Yogi berusia 28 tahun. Hanya terpaut usia 2 tahun saja. Saat aku tertawa, biarlah semua. Negatif ya udah kita makan sendiri, yang jelas aku bekerja sendiri, cari uang sendiri, maju sendiri, ya jalani, nikmati, syukur. Oke. Makasih ya. Baik, terima kasih teman-teman. Gunjingan warganet ihwal usia bisa jadi karena penampilan Natali dengan Yogi kontras. Dari sisi wajah Natali yang sudah pernah menikah ini memang tampak lebih dewasa, tapi Yogi yang masih perjaka tampak terlihat lebih fresh. Lantas benarkah meski usia Yogi lebih muda 2 tahun, kematangan pribadi Yogi melebihi Natali? Oh, kalau model rambut, memang model rambut udah lama rambut aku kayak gini. Hingga kabar ini mencuat, belum diketahui persis apa profesi Yogi. Tapi yang jelas, jika Natali getol pamer kemesraan, bisa jadi Natali tengah berusaha kejar target. Mengingat belum lama ini, mantan suaminya Sule juga santer dikabarkan tengah menjalin kasih dengan wanita muda yang sempat dibocorkan anak pertamanya, Rizky Febian. Lantas benarkah ada rivalitas berburu cepat siapa duluan menikah antara Natali dan Sule? Nggak ada apa-apalah. Saya pikir sudahlah, kita berpikiran positif aja lah ya.
Jadi hentikan sajalah hujat menghujat lah ya. Bukan berarti gimana karena jejak digital kan pasti akan terus ada. Kasihan anak saya lah, kasihan Ajam lah gitu ya. Jadi please jangan ada uploadan yang nggak jelas lagi lah untuk keluarga saya lah gitu. Tapi ya itu terserah sih, saya juga nggak bisa menjawab itu. Ya udah, mau gimana lagi? Udah berjalan kok gitu loh. Udah, ya kita nikmatin aja apapun itu lah. Yang jelas kan, yang terpenting itu manusia itu kan mendapatkan ilmu dari perjalanan. Kuatnya saya, kan kuatnya anak-anak saya. Ya harus move on dong gitu, maju ke depan, jangan ke belakang terus. Selalu di happyin aja semuanya. Mau mau kerjaan banyak happy, terus mau ngurusin anak happy, semuanya harus happy. Pengen semangat aja, kembalikan Natalie semangat yang dulu gitu, maju ke depan. Iya, emang aku dari pabrik Mama Maria Magdalena. Jika Natalie Santer diisukan dekat dengan pria lebih muda, tak mau kalah dengan Natalie, Inara Rusli dekat dengan pengacara yang usianya lebih muda 2 tahun, yakni Koko Joseph Irianto. Koko disebut-sebut tengah gencar menjalani ta'aruf dengan wanita berusia 30 tahun ini. Namun pria berusia 27 tahun ini belum berani melamar Inara, lantaran status pernikahannya dengan Virgon Tambunan belum putus diketuk majelis hakim. Apalagi Inara mengaku belum mau membuka hati dengan pria lain. Ya senang ketemu beliau, senang karena orangnya asik, orangnya seru, baik. Iya, untuk spesifik ta'arufnya sih belum. Karena kan dia juga belum putusan cerai. Jadi sekarang masih tahap berteman aja dulu lah. Jadi saya masih bantu dari sisi hukumnya dulu. Enggak lah, dia juga bercanda. Kita gak ada yang berani lah untuk membahas ke arah sana. Karena kan sidangnya sendiri aja belum selesai. Minggu ini kan masih sidang pemanggilan saksi ahli. Jadi ya mohon doanya aja supaya lancar. Hubungan berteman dong, harus. Kalau misalkan di luar itu berarti ada potensi melanggar hukum berarti. Tanggapan dari Inara positif dan dia juga pasti tahu kok kalau ta'arufnya sih nggak sampai ke sana, cuma lebih ke pertemanannya dan dia welcome banget pertemanannya dan saya suka itu. Perkembangan hubungan masih sekarang kita komunikasi baik, ya masih sering ya saya tanya WA. Yang penting secara gentleman saya nggak ngajak ketemu Inara di luar sendiri. Gitu. Itu perlu ditekankan karena itu menurut saya nggak etis ya, belum juga putusan cerai dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu hal yang pasti tidak mungkin terjadi. Ya sewajarnya sama temen lah, komunikasi sama temen gimana. Meski Nara belum mau membuka hati, tapi pesona Koko Joseph tak bisa dipungkiri tampak mampu meluluhkan hati Inara. Apalagi sebelumnya, Koko sempat memberi kado buket bunga di depan juru warta hingga senyum bahagia Inara terkembang. Ya pertama pasti cantik lah ya, pasti lawan jenis pasti melihatnya karena dia cantik, sudah cantik, baik dan sopan. Jadi nyaman banget untuk berteman. Belum dikenalin, iya belum dikenalin. Itu juga ada rencana dia mau launching produk dan sebagainya, nanti ada invite juga. Dibilang nutup diri juga enggak sih, kan aku juga orangnya bergaulnya sama siapa aja ya, aku gak milih gitu. Jadi untuk saat ini mungkin lebih butuh support aja sih untuk bisnis aku, itu aja sih. Itu kan juga jadi salah satu pertimbangan dan penilaian aku juga ya, di antara mereka nih siapa nih yang kira-kira bisa mendukung aku untuk bisnis kedepannya seperti apa. Komunikasinya baik banget lah sekarang. Jadi dia juga sering nanya gimana kasus nih kalau misalnya udah kayak gini. Jadi dia kan udah ada lawyernya sendiri. Jadi saya hanya memberikan nanti kira-kira nih akan terjadi ini nanti ada step di pengadilan, itu saya bisa jelaskan ke dia. Jika Inara masih ragu dengan kesungguhan Koko Joseph, hal itu wajar. Apalagi belakangan, beberapa akun membocorkan jika Koko disebut-sebut telah memiliki istri. Lantas bagaimana tanggapan Inara? Benarkah pria yang kepincut dengan pesonanya sudah beristri? Belum tahu sih kalau itu, aku fokusnya ke bisnis sih kalau sekarang. Emang benar kok kemarin tuh ada kabar bahwa Inara sempat menolak dikarenakan Koko ini udah status ada keluarga, ada istri, atau memang ini kok? Enggak gitu. Inara tuh baik dan sopan sejauh yang saya kenal kayak gitu. Makanya itu kalau misalkan baik dan sopan itu pasti bukan cuma laki-laki yang mendekati perempuan aja, tapi sekelilingnya juga pasti akan suka gitu.
Jika Natali dan Inara sama-sama tengah berusaha menghidupkan gelora asmaranya, aktor ganteng Indra Bruggman seolah belum juga mantap melepas status lajangnya. Ia yang sudah berusia 42 tahun bahkan bosan ketika status kesendiriannya selalu dipersoalkan. Akunya sendirian. Ya kalau kepikiran udah pasti lah. Kalau itu mah udah secara alamiah ya. Kucing aja harus ada pasangan. Apa? Deket sama kalian aja lebih dekat sekali. Meski setiap kali keinginan untuk memiliki pasangan hidup muncul, namun Indra selalu punya cara mengusir keinginan itu, terutama membangun kekompakan dan keseruan dengan keluarga besarnya. Karena itu, Indra kini sudah tak mematok target kapan dan dengan wanita mana akan menikah. Ini masih tertutup ya ayah gitu kan diri untuk publish pasangan gitu dari dulu kan memang saya jarang-jarang. Oh, nanti saya akan publish begitu saya punya kepentingan bisnis untuk mendapatkan exposure. Saya untuk sementara belum lah, masih tetap menjadi diri saya sendiri. Dari zaman dulu juga nggak pernah mau terlalu gila-gila apa-apa wawancara gitu. Saya bersyukur punya keluarga yang saling mendukung satu sama lain, sama adik sama kakak, karena memang itu nilai-nilai yang selalu ditanamkan sama almarhumah orang tua kami, bahwa apapun yang terjadi kalian harus tetap kompak, saling mensupport satu sama lain, saling mendoakan. Kalau bisa dalam satu pekerjaan, kenapa tidak kalian lakukan gitu kan, biar kita sama-sama gitu. Jadi ya saya bersyukur lah punya keluarga yang saling support gitu ya.